Sebuah bangsa terbentuk dari orang asing yang tak pernah berniat bertemu. Di sini, kaum wanita memimpin segalanya dan pernikahan bergaun putih dengan akta resmi sangat langka. Mayoritas warganya hidup jauh dari tanah air. Pada sebuah pulau, ada keluarga membangun rumah di dalam gunung berapi aktif. Bagaimana negara tanpa sumber air alami ini bisa bertahan hidup? Lalu bagaimana mereka sukses mengejutkan dunia? Dunia hampir tidak menyadari eksistensi Tanjung Verde. Semua berubah berkat tim sepak bola. Pada Oktober 2025 usai menang mutlak 3-0 atas Eswatini, tim nasional pria Tanjung Verde mengamankan tempat di turnamen 2026. Ini membuat mereka menjadi negara terkecil kedua secara wilayah yang merambah panggung sepak bola. Bayangkan kehebatan pencapaian itu. Negara berpenduduk di bawah 600.000 orang yang lebih kecil dari banyak kota maju berani menantang Spanyol. Mereka tidak sekadar tampil. Mereka menahan imbang Spanyol untuk meraih poin Piala Dunia perdana. Kevin Pina lalu mencetak gol Piala Dunia pertama negara itu saat seri 2 sama melawan Uruguay di Miami pada Juni. Jelang laga grup terakhir, kepulauan ini punya poin setara Uruguay dan bermimpi masuk babak gugur. Namun skor bukanlah intinya. Yang tercipta adalah gelombang kebanggaan dari 10 pulau kecil yang menyatukan seluruh warganya di Boston dan Lisbon serta Rotterdam. Semua menatap seragam biru putih yang sama secara bersamaan. Jika Anda berdarah Tanjung Verde, beritahu kami dari pulau mana keluarga Anda berasal. Jika Anda merasa perjalanan Tanjung Verde sekadar kisah tim kuda hitam, maka Anda wajib mengunjungi pulau ini. Tanjung Verde berlokasi 570 km di barat Senegal, tempat pesisir Afrika berpisah dengan daratan. 10 pulau utama melengkung bagai tapal kuda. Wilayah ini terpisah dari benua manapun oleh ratusan kilometer samudra dalam. Dari udara kepulauan ini terlihat layaknya sisa puncak dunia kuno yang tenggelam di lautan. Hingga abad ke-15 daratan tersebut sangat sunyi senyap. Tidak ada desa atau jejak manusia. Ini merupakan wilayah strategis di bumi yang tidak punya penduduk asli, sehingga tidak ada kelompok awal yang terusir. Hal itu terjadi karena mereka memang tidak pernah ada. Jika tidak ada orang yang menetap di sana, dari mana asal muasal seluruh bangsa ini? Jawabannya tidak menyenangkan, dan warga Tanjung Verde tidak menutupi fakta tersebut. Bangsa ini adalah keturunan dua kelompok, yakni pemukim Portugal dan orang Afrika yang dibawa paksa melalui perdagangan budak transatlantik. Masyarakat ini dirajut dari sisa kehancuran babak paling gelap dalam sejarah. Kota pertama di Santiago, yakni Ciudad Velha, menjadi titik transit utama perdagangan budak pada abad ke-16 dan ke-17. Tempat itu menawan dan menjual lalu mengirim manusia. Kini kota itu menjadi situs warisan dunia UNESCO yang dijaga sebagai saksi sejarah. Dari pertemuan para pendatang asing itu, muncullah bahasa Kriolu sebagai bahasa Kreol tertua di dunia. Identitas Kreol mereka adalah gabungan Afrika dan Eropa yang sepenuhnya mandiri. Warga Tanjung Verde dengan bangga menyebut diri sebagai orang kulit hitam bersahaja. Renungkan maknanya sejenak. Mereka adalah bangsa yang leluhurnya tidak pernah memilih secara sukarela untuk datang ke tanah ini. Sebagian keturunan mereka kelak akan membangun rumah di dalam gunung berapi. Kita akan membahasnya nanti. Saat sebuah negara dibangun di atas kepergian penduduknya, harus ada pihak yang mempertahankannya. Di tempat ini, sang penjaga itu hampir selalu berwujud seorang wanita. Di Tanjung Verde, keluarga tidak berpusat pada suami, melainkan sosok ibu. Masyarakat matrifokal ini memberi ruang bagi wanita mengatur uang dan mendidik anak sembari menjaga keutuhan keluarga besar. Peran ayah kandung seringkali berada di pinggiran. Data statistik membuktikan hal ini secara gamblang. Separuh orang dewasa melajang dan seperempatnya hidup bersama tanpa ikatan pernikahan sah. Pada 2015, separuh rumah tangga dipimpin kaum perempuan. Ada konsep umum bernama ayah berkunjung, yaitu pria yang kadang hadir dalam hidup anak namun bukan figur utama. Ini sangat terbuka dan bukan aib. Alasannya simpel dan bukan perkara moral. Pria selalu harus pergi ke laut atau menyeberang benua demi bekerja dan tidak selalu pulang. Keluarga ditata ulang mengelilingi orang yang tetap bertahan. Bayangkan wanita di Santiago membesarkan anak saat sang ayah mengirim uang dari dapur Lisbon atau kapal ikan Afrika.
Ia memimpin rumah tangga yang terpisah di dua benua. Wibawanya tidak diperoleh dari akta nikah, melainkan kesetiaannya untuk selalu hadir. Banyaknya pria yang pergi mengarah pada data statistik paling langka dari negara ini. Lebih banyak warga Tanjung Verde menetap di luar negeri dibandingkan di negaranya. Kurang dari 600.000 jiwa tinggal di kepulauan itu, sementara sekitar 3/4 hingga 1 juta warganya hidup di perantauan. Populasi utuh negara ini kalah jumlah oleh diaspora mereka sendiri. Namun perantau jauh itu tidak hilang begitu saja. Mereka adalah nyawa perekonomian negara. Uang kiriman perantau menyumbang sekitar 12% ekonomi nasional, atau lebih dari 2 kali lipat standar global. Dana itu membiayai pembangunan rumah dan uang sekolah, serta menyediakan makan bagi warganya di kampung halaman. Renungkan fakta ini dengan saksama. Bagi mayoritas keluarga di sana, anggota terpenting, mereka justru bermukim di benua yang berbeda. Komunitas perantau ini tersebar di Boston dan Rhode Island hingga Portugal serta Belanda. Hampir setiap rumah tangga di pulau ini memiliki seseorang di luar sana yang selalu mengirimkan hasil keringatnya. Bangsa kecil yang menyebar ini akan membuat dunia berhenti dan mengingat nama mereka. Kita akan bahas alasannya nanti. Jika kisah seperti ini menjadi alasan Anda hadir, Anda pasti paham apa yang harus dilakukan. Namun warga yang terus pergi ini butuh bekal kerinduan. Karena itu mereka meracik sebuah lagu. Lagu bernama Morna ini terdengar bagai ucapan perpisahan. Nada melankolis dan lambat dinyanyikan dalam bahasa Kriolu, diiringi gitar lembut. Ini adalah lagu kerinduan yang merekam suara seseorang di dermaga saat menatap kapal semakin menjauh. Warga Tanjung Verde punya istilah untuk inti perasaan itu, yakni sodade. Rindu mendalam yang sulit diterjemahkan untuk sesuatu yang hilang, dan mungkin tidak kembali. Ini ibarat orang yang terus menatap laut setelah kapal menghilang di ufuk barat. Di negara yang menghabiskan 5 abad, mengucap perpisahan di pelabuhan rasa perih itu menjelma menjadi bahasanya sendiri. Pada 2019, UNESCO menetapkan Morna sebagai warisan budaya tak benda dunia. Satu suara sukses membawanya ke segala penjuru. Cesaria Evora sang diva. Tanpa alas kaki selalu bernyanyi, telanjang kaki sebagai wujud empati bagi perempuan dan anak miskin di desanya. Ia baru terkenal pada usia 50-an. Lalu ia menguasai panggung dunia dan memenangi Grammy pada 2003. Ia bernyanyi seolah hanya untuk satu orang di seberang lautan. Bangsa ini sangat sering mengucap selamat tinggal sehingga mereka mengubah derita perpisahan menjadi seni nasional. Jika Morna adalah alunan duka, ada musik lain yang menjadi simbol perlawanan yang berusaha keras dibungkam oleh penguasa. Musik itu bernama Funana yang dilarang keras oleh penjajah Portugal. Mereka menilainya sangat beraura Afrika dan terlalu memberontak sehingga menjadi ancaman besar. Musisi yang memainkannya bisa ditangkap lalu dilecehkan atau disiksa tanpa ampun. Musik ini baru bebas dimainkan setelah negara meraih kemerdekaan pada 1975. Apa instrumen berbahaya yang memicu ketakutan hebat tersebut? Alatnya hanya akordeon bernama gaita, serta sebatang besi yang digesek dengan pisau bernama Ferinho. Memang hanya itu saja. Funana lahir di pegunungan Gersang Santiago di tengah warga pedesaan Badiou. Mereka bermukim di luar jangkauan kendali kolonial, dan itulah kunci keselamatannya. Funana bukan satu-satunya karya seni yang coba dibungkam. Terdapat tradisi kuno bernama Batuku dari kelompok wanita Batu Cadeiras. Mereka menabuh gulungan kain di celah paha untuk menghasilkan ketukan keras sembari berbalas nyanyian. Tradisi ini ikut dilarang karena dinilai sangat beraura Afrika dan kelewat kasar. Alasan dibalik setiap pelarangan itu mutlak sama. Masyarakat yang mahir bernyanyi dengan suaranya sendiri, sadar bahwa mereka telah merdeka. Semangat melawan ini akan terasa masuk akal ketika Anda paham bahwa alam sekitar tak pernah bersahabat dengan mereka. Kisah aslinya bermula dari sebuah kebohongan yang tersembunyi tepat di dalam nama kebangsaan negara tersebut. Cabo Verde secara harfiah memiliki arti Tanjung Hijau. Nama ini seakan menjanjikan keberadaan hutan dan padang rumput serta air yang melimpah ruah. Kenyataannya di lapangan sungguh sangat berbeda. Nama tersebut sama sekali tidak menggambarkan kondisi kepulauan ini. Sebutan itu dipinjam dari Cape Verde yang merupakan semenanjung hijau di Senegal. Nama itu disematkan pada tempat yang mayoritas berupa batu coklat dan lembah berdebu,
serta lereng tempat pohon sejati sulit tumbuh. Kepulauan ini pada dasarnya adalah perpanjangan lautan dari Sahel, yaitu sabuk semi gersang di tepi Sahara. Laut di sekitarnya menyembunyikan sesuatu yang memengaruhi kehidupan jauh dari sini. Perairan Atlantik yang hangat di dekat pulau-pulau ini adalah salah satu tempat lahirnya badai besar. Sebagian besar badai dahsyat yang menghantam Amerika Serikat setiap tahun bermula sebagai gelombang tropis yang hanyut dari Afrika, melewati Tanjung Verde. Ahli meteorologi bahkan menyebutnya sebagai badai Tanjung Verde. Jadi seorang pelaut di pelabuhan berdebu ini dan sebuah keluarga yang menutup jendela di Florida secara aneh terhubung oleh lautan yang sama. Terbawa oleh angin debu dari daratan Afrika, sering menutupi kepulauan ini dengan kabut coklat tipis. Hanya sekitar 1/10 dari tanah tersebut yang bisa ditanami dalam waktu lama. Di tempat yang sangat kering ini, hal paling berharga bukanlah emas melainkan air. Tanjung Verde hampir tidak memiliki sungai atau aliran air yang mengalir sepanjang tahun. Air tawar adalah sebuah kemewahan yang dihitung tetes demi tetes. Situasi air di sini termasuk yang paling keras di seluruh Afrika dengan curah hujan rata-rata hanya sekitar 200 mm setahun. Dari hadiah hujan yang kecil itu, sebagian besarnya hilang begitu saja. Sekitar 2/3 menguap di bawah sinar matahari yang bersinar lebih dari 350 hari dalam setahun. 1/5 lainnya langsung mengalir kembali ke laut, dan hanya sekitar 1/10 yang meresap ke bawah untuk mengisi kembali air tanah. Lalu dari manakah air minum tersebut berasal? Lebih dari 90% air dibuat dengan ditarik langsung dari lautan dan dihilangkan garamnya di pabrik desalinasi. Pulau-pulau seperti Sal dan Boa Vista, serta Sao Vicente, hampir sepenuhnya bergantung pada mesin-mesin ini. Kini semakin banyak dari mesin tersebut yang beroperasi menggunakan tenaga surya untuk mengubah sinar matahari yang tiada henti menjadi air minum. Bayangkan Anda merencanakan hari Anda berdasarkan seberapa banyak air yang diizinkan untuk rumah Anda. Itu adalah kehidupan normal di sini, dan orang-orang telah membangun seluruh ritme kelangsungan hidup di sekitarnya. Jika hidup tanpa sungai terdengar ekstrim, maka tunggu sampai Anda bertemu dengan orang yang memilih untuk tinggal di dalam gunung berapi yang masih menyala. Pada Pulau Fogo yang namanya berarti api, ada penduduk yang bertani dan membesarkan keluarga di dalam kawah gunung berapi yang masih aktif. Pico de Fogo menjulang setinggi 2.829 meter menembus langsung dari Samudra Atlantik. Tersembunyi di kalderanya yang sangat luas terdapat Chadas Caldeiras, yaitu sebuah desa di ketinggian sekitar 1.600 meter yang merupakan permukiman tertinggi di seluruh negara. Orang-orang ini bukannya tidak menyadari bahaya tersebut karena mereka telah mengalaminya sendiri. Pada tanggal 23 November 2014 gunung berapi itu meletus dan mengirimkan sungai lava ke kaldera. Letusan itu menelan desa Portela secara utuh, lalu mengubur rumah dan sekolah, serta pos kesehatan dan semuanya tanpa sisa. Kejadian itu memaksa sekitar 1.000 orang untuk mengungsi. Kemudian ketika lava baru saja mendingin, banyak dari mereka berjalan kembali ke atas gunung dan mulai membangun kembali desa tersebut. Mengapa ada orang yang ingin kembali ke tempat yang menghancurkan hidup mereka? Jawabannya adalah karena gunung berapi itu memberi sama besarnya dengan apa yang diambilnya. Tanah vulkanik hitam di sana sangatlah subur, dan di dalamnya mereka menanam anggur untuk minuman khas Fogo serta kopi yang sangat dihargai di seluruh pulau. Mereka bahkan menggunakan lava yang mengeras itu sendiri untuk membangun tembok yang baru. Sebuah koperasi yang terdiri dari sekitar 100 petani menggali lubang menembus aliran lava lama untuk mencapai tanah subur di bawahnya. Pabrik anggur yang hancur karena letusan 2014 sejak itu telah dibangun kembali. Renungkanlah gambaran tersebut sejenak. Mereka tidak lari dari gunung yang menghapus desa mereka. Mereka justru pulang dan menanam tanaman rambat di atas abu. Hal ini melambangkan seluruh negara dalam satu citra, yaitu kehidupan yang ditarik secara sengaja dari batu yang tandus dan hancur. Apakah Anda akan membangun kembali rumah Anda di atas gunung berapi yang telah menghancurkannya sekali? Ataukah itu adalah batas yang tidak akan pernah Anda lewati? Penolakan untuk meninggalkan tempat-tempat sulit ini menjelaskan keanehan lain tentang bagaimana 10 pulau yang berdekatan ini menjadi 10 dunia yang terpisah. Anda mungkin berpikir pulau-pulau yang berdekatan akan membaur satu sama lain.
Namun yang terjadi justru sebaliknya. Bepergian di antara 10 pulau ini benar-benar sulit dan sangat mahal. Perjalanan ini sebagian besar dilakukan dengan pesawat kecil atau feri langka yang melintasi laut yang ganas. Beberapa pulau seperti Santo Antao dan Brava bahkan hanya bisa dicapai sepenuhnya dengan perahu. Hasilnya adalah setiap pulau telah tumbuh menjadi dunianya sendiri dengan logat dan musik serta makanan hingga kepribadiannya sendiri. Bagi banyak penduduk lokal berpenghasilan rendah, biaya satu tiket pesawat atau feri yang seringkali berkisar 50 hingga 150 euro bisa membuat pulau tetangga terasa sejauh negara lain. Namun ketika dunia-dunia ini berkumpul, maka perayaannya akan sangat meriah. Karnaval Mindelo di São Vicente telah berkembang selama lebih dari 1 abad menjadi salah satu yang terbesar di seluruh Afrika. Acara itu sangat semarak sehingga orang menyebut kota itu sebagai Brasil kecil. Dengan lebih dari 1.000 penampil memenuhi jalanan setiap bulan Februari dan Maret. Kepulauan ini juga menyimpan keajaiban yang lebih tenang. Pantai-pantai Boa Vista menjadi lokasi persarangan penyu tempayan terbesar ketiga di bumi, sekaligus yang terbesar di seluruh Atlantik Timur. Pada musim puncak ribuan sarang tersebar di satu hamparan pasir. Dan beberapa pria yang dulunya memburu penyu ini sekarang justru menghabiskan malam mereka untuk melindunginya. Dengan sumber daya yang sangat sedikit, maka bertahan hidup di tempat ini menjadi sebuah bentuk seni. Semuanya berawal dari dapur rumah. Jiwa dari dapur tersebut adalah satu panci sup yang disebut cacupa. Tidak ada resep yang pasti untuk hidangan ini. Sup ini dimasak perlahan selama berjam-jam dari apapun yang dimiliki oleh sebuah rumah tangga. Jagung dan kacang-kacangan menjadi bahan utamanya ditambah sedikit daging atau ikan pada hari yang penuh keberuntungan. Setiap keluarga bersumpah bahwa versi mereka adalah yang paling benar. Jagung adalah pahlawan diam dalam kisah ini yang dibawa melintasi Samudra Atlantik dari benua Amerika. Bahan itu diubah menjadi makanan pokok yang membuat pulau-pulau ini tetap hidup melewati berbagai musibah kekeringan. Tidak ada yang terbuang sia-sia di sini. Keesokan paginya, sisa makanan itu digoreng dengan bawang dan telur menjadi cacupa guisada yang merupakan makanan kedua yang lahir dari hidangan pertama. Satu panci tersebut bisa memberi makan sebuah keluarga selama berhari-hari. Ini bukanlah hidangan yang diciptakan untuk membuat orang lain terkesan. Makanan ini tumbuh dari dapur orang-orang miskin dan pekerja paksa sebagai sebuah cara mengubah kelangkaan menjadi sesuatu yang hangat dan mengenyangkan. Sejarah tersebut tertulis langsung di dalam makanan itu. Sebenarnya ada 2 jenis cacupa, yaitu cacupa rica yang kaya dengan sosis dan daging babi untuk hari raya dan cacupa pobre. Versi kedua ini merupakan versi miskin dari biji-bijian dan sayuran yang menjadi simbol sejati tentang bagaimana bangsa ini belajar makan. Pikirkan tentang apa yang diperlukan untuk membangun hidangan nasional tercinta di atas dasar kondisi yang hampir tidak memiliki apa-apa. Mereka adalah sekumpulan orang yang bisa membuat pesta makan yang bertahan seminggu dari lemari makanan yang kosong. Tidak ada makanan atau kesepakatan atau cerita Tanjung Verde yang dimulai tanpa kehadiran satu hal lagi di dalam gelas. Hal tersebut adalah grogu yang merupakan minuman keras dari tebu yang disuling dengan tangan. Dan ini adalah minuman nasional mereka. Di pedesaan tebu masih dihancurkan dalam alat peras yang disebut trapiche. Alat ini kadang diputar dengan langkah lambat seekor sapi, seperti yang telah dilakukan secara turun-temurun selama beberapa generasi. Namun grogu ini jauh lebih dari sekadar alkohol. Ini adalah sebuah ritual sosial masyarakat. Anda menuangkannya untuk menyambut tamu dan meresmikan kesepakatan serta membuka setiap cerita yang bagus. Dari minuman ini, orang juga membuat ponche, yaitu minuman yang lebih lembut dan lebih manis karena dicampur dengan molase untuk diedarkan di berbagai pertemuan. Semua ini mengalir dari satu kata yang dianggap orang Tanjung Verde sebagai pusat dari diri mereka, yaitu Morabeza. Kata ini tidak bisa diterjemahkan dengan pas ke dalam bahasa lain. Kata tersebut bermakna keramahan dan kehangatan serta keterbukaan yang dijalin menjadi satu gagasan. Hal ini berjalan seiring dengan filosofi tenang yang disebut penduduk setempat sebagai tanpa stres, yaitu cara hidup perlahan dan menolak untuk diburu-buru. Ini bukanlah sesuatu yang sengaja diciptakan untuk menarik turis. Ini adalah semacam perisai, yaitu pilihan orang. Orang yang memutuskan bahwa kehidupan yang keras tidak akan membuat mereka ikut menjadi keras. Di pusat setiap ritual ini yang menyatukan semuanya, Anda
hampir selalu akan menemukan sosok yang sama, yaitu seorang wanita. Tanjung Verde sering dikatakan sebagai rumah bagi beberapa wanita paling cantik di seluruh Afrika. Namun itu hanyalah reputasi dan pendapat orang luar yang diteriakkan dari gambar mini dan video perjalanan. Sejujurnya, itu merupakan hal yang paling tidak menarik tentang mereka. Lihatlah kehidupan sehari-hari mereka dan Anda akan melihat siapa mereka sebenarnya. Merekalah mesin penggerak dari seluruh masyarakat ini. Berjalanlah melewati pasar di Praia, dan para wanita selalu ada di mana-mana. Mereka adalah Rabi dan Tess, yaitu pedagang yang membeli dan menjual serta memindahkan barang antar pulau, sekaligus menjaga ekonomi informal tetap berputar. Mereka menjalankan kios pasar dan membesarkan anak-anak serta mengelola uang yang dikirim dari luar negeri. Mereka juga menyatukan keluarga besar melintasi lautan dan mewariskan bahasa serta lagu-lagu ke generasi berikutnya. Kekuatan mereka tidak datang dari cincin kawin atau sebuah gelar penting. Kekuatan ini juga tidak pernah bergantung pada kehadiran seorang pria di rumah. Kekuatan ini datang dari fakta sederhana bahwa merekalah yang menjaga semuanya tetap berjalan. Mereka menjadi titik tetap di mana negara yang terpencar ini mengatur dirinya sendiri. Ingatlah lagu-lagu yang dilarang itu beserta ritme batuku yang coba dibungkam oleh penjajah. Para wanitalah yang disebut Batu Cadeiras, yang membawa musik itu melewati tahun-tahun pelarangan secara rahasia dan menjaganya tetap hidup untuk didengar hari ini. Jadi ketika negara ini digambarkan sebagai tempat di mana perempuan menjalankan segalanya, itu bukanlah sekadar slogan semata. Hal itu adalah gambaran nyata tentang siapa yang sebenarnya memegang kendali di negara itu. Gabungkan semua ini dari kelangsungan hidup hingga musik dan para wanita yang menopangnya. Lalu Anda akan mendapatkan sesuatu yang hampir tidak diharapkan. Siapapun dari bebatuan kering ini. Dari ketiadaan negara ini membangun salah satu sistem demokrasi paling stabil di seluruh Afrika. Sejak pemilu multipartai damai pertamanya pada tahun 1991 kekuasaan telah berpindah tangan dengan tenang secara berulang kali. Negara ini menempati peringkat ketiga dari 54 negara Afrika pada indeks tata kelola Mo Ibrahim yang sangat dihormati. Freedom House menilainya 92 dari 100 atau sepenuhnya bebas yang merupakan skor yang tidak bisa disamai oleh sebagian besar negara di dunia. Tingkat melek hurufnya berada di sekitar angka 90% yang mana sangat luar biasa untuk wilayah tersebut. Mereka telah menetapkan tujuan yang hanya dibicarakan oleh negara-negara kaya. Tujuan itu adalah setengah pasokan listriknya berasal dari angin dan matahari pada tahun 2030. Mereka juga memiliki jalur menuju energi terbarukan sepenuhnya pada tahun 2040. Ini juga merupakan salah satu tempat teraman di benua itu dengan dinilai pada tingkat risiko perjalanan terendah oleh Amerika Serikat pada akhir 2025. Kejahatan kekerasan terhadap para pengunjung sangat jarang terjadi di sini. Meskipun demikian, para pelancong yang berhati-hati tetap mengawasi saku mereka saat berada di Praia. Inilah pertanyaan yang layak ditanyakan saat ini. Bagaimana negara tanpa sumber daya dan tanpa penduduk asli serta hampir tanpa air ini menjadi salah satu kisah sukses Afrika yang tenang? Jawabannya hampir kebalikan dari yang mungkin Anda duga. Karena tidak ada hasil bumi untuk diperebutkan dan penduduk yang tersebar di seluruh dunia karena kebutuhan ekonomi, maka Tanjung Verde berinvestasi pada satu-satunya kekayaan yang pernah dimilikinya. Kekayaan itu adalah rakyatnya sendiri melalui pendidikan dan stabilitas mereka, serta uang yang dengan setia dikirim pulang oleh para diaspora. Kemudian pada tahun 2000, 26 negara mandiri ini melakukan satu hal yang akhirnya memaksa dunia untuk mempelajari namanya. Jadi lihatlah lagi 10 puncak batu vulkanik gersang di tengah lautan itu. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.